Calon unggulan. Jadi ya kita tetap upayakan, kan waktunya masih lama, masih sampai Agustus. PSI mengeluarkan rilis dan itu mengejutkan elektabilitas Mas Kaisang tuh lebih tinggi daripada Mas Pacul gitu. Mungkin ada tanggapan gitu tiba-tiba adanya nama Mas Kaisang gitu. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang gitu. Ya nggak apa-apa, Mas Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih Mas Kaisang? Jadi salah satu pertimbangan juga. Semua partai kan punya calonnya masing-masing, tapi komunikasi tetap kita lakukan. Sahabat SJ, ada kritik yang sangat-sangat keras dari Bung Faisal Assegaf ya, dunia politik, dunia tipu-tipu. Ini juga dijadikan sebuah lagu oleh Iwan Fals ya. Dia bikin tulisan judulnya Topeng Baru Megawati Masih Politik Tipu-Tipu. Ya, kita tahu dalam tulisan ini selalu bernas nih Bung Faisal. Tulisannya begini ya. Selain Jokowi, watak dan lakon Megawati tak lepas dari bakat kebohongan. Wow. Bagi mereka politik adalah sarana tipu menipu dan kelicikan tanpa kesudahan. Fakta dari tabiat bobrok itu, Megawati terpaksa ogah menggunakan topeng oposan, tapi modusnya menyamarkan kemasan, berganti kulit. Mega sadar semakin sulit gombali rakyat dengan berkedok oposisi. Perlu jurus tipuan baru. Dan seperti biasanya Megawati kembali tampil menjual air mata buaya demi teater politik noraknya. Sembari menggebrak meja dan bersuara keras, Megawati berbalik menyerang Jokowi tentang problem utang luar negeri dan sebagainya. Namun lagi-lagi rakyat spontan merespon, Megawati cuma omong kosong dan pembohong saja. Bagi rakyat, Jokowi dan Megawati dua elemen kejahatan yang saling melengkapi dalam kerusakan bernegara. Tegasnya, Megawati dan Jokowi saling berbagi kenikmatan jatah kekuasaan. Rakus-rakusan di pusaran kue pembangunan dan meninggalkan jejak kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ihwal dari aneka persekutuan politik jahat. Bagaimana bisa membedakan Megawati dan Jokowi? Hanya soal jenis kelamin saja. Kemesraan kedua aktor hampir satu dekade berpesta pora, hampir satu dekade ya, di atas penderitaan hidup rakyat. Banyak kebijakan culas telah mereka perbuat. Kita ingat. Kini jelang Jokowi lengser dari kursi empuk kekuasaan, Mega dan PDIP mulai putar otak, berupaya cuci tangan dan seolah hendak tampil sebagai pembela rakyat. Sikap politik omong kosong tersebut jelas sangat munafik. Megawati dan PDIP serta mitra partai yang berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi adalah satu kesatuan. Perbedaan di antara mereka hanya soal level kepentingan saja. Ibarat kotoran tetap dalam satu bakul sampah yang sama. Jangan pernah menipu rakyat dengan jurus memodifikasi topeng baru. Seindah apapun tetap topeng. Esensinya demi menyembunyikan wajah kejahatan. Sulit bagi Megawati untuk menutupi jejak hitamnya bersama Jokowi. Jokowi adalah tusuk konde Megawati. Tusuk kondenya Megawati itu tusuk konde Megawati. Beda. Itu aksesoris maksudnya ya. Mari kita coba analisa dengan cara rakyat jelata. Tulisan ini. Kritik tajam terhadap Megawati, mantan Presiden Indonesia dan Ketua Umum PDIP. Ya. Ini buat saya sih keren. Ya, Bung Assegaf menuduh Megawati sebagai pelaku politik tipu-tipu yang terus-menerus memanipulasi rakyat demi keuntungan pribadi dan partainya. Kita coba analisa isi dan gaya tulisan Bung Faisal Assegaf ini ya. Ada watak kebohongan dalam politik. Bung Faisal menyatakan bahwa baik Megawati maupun Jokowi memiliki bakat kebohongan dalam politik. Menurutnya, politik bagi mereka adalah sarana untuk menipu dan licik tanpa henti. Pandangan ini saya kira menyiratkan ketidakpercayaan mendalam terhadap integritas kedua tokoh itu, bahkan mungkin banyak tokoh yang lain. Dan kritik terhadap politikus yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian bicara tentang Megawati dan topeng oposisi. Bung Faisal menuduh menyebut Megawati menggunakan topeng oposisi sebagai strategi untuk menyamarkan niat sebenarnya. Dia menyebut perubahan sikap Megawati sebagai upaya mengelabui rakyat yang semakin sulit dibohongi dengan strategi lama. Ya, rakyat makin pintar hari ini ya. Dan ketika melihat
bagaimana penampilan emosinya Megawati, saya kira kritik terhadap Megawati yang dituduh memainkan peran air mata buaya ini tampil keras di panggung politik sebagai sebuah teater yang norak. Upaya untuk menipu rakyat, untuk menunjukkan keprihatinan yang palsu. Bicara kolusi dan korupsi, tulisan ini juga menekankan bahwa Mega, Jokowi, PDIP ya terlibat KKN. Bung Faisal menggambarkan mereka sebagai dua elemen yang melengkapi dalam kerusakan negara. Kritikan ini saya kira mencerminkan kekecewaan mendalam rakyat terhadap pemerintah yang gagal memerangi korupsi dan justru menikmati kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Kemunafikan politik. Penulis juga menyatakan bahwa Megawati dan PDIP berupaya cuci tangan dari kesalahan Jokowi jelang akhir masa jabatannya itu sebagai tindakan yang munafik. Menurut Bung Faisal, Megawati dan PDIP berusaha mencitrakan diri sebagai pembela rakyat, padahal mereka turut serta dalam kerusakan yang terjadi. Iya juga ya, benar. Kesatuan dalam kekuasaan ya kita bicara sekarang. Bung Assegaf berargumen bahwa meskipun ada perbedaan kepentingan, Megawati, Jokowi, PDIP, dan mitra partai yang ada di lingkar kekuasaan Jokowi adalah satu kesatuan dalam persekutuan politik yang jahat. Mereka semua menurutnya bagian dari sistem yang korup dan penuh intrik. Sebagai simbolismenya tusuk konde. Dan Bung Assegaf menggunakan simbolisme tusuk konde ini untuk menggambarkan hubungan Megawati dan Jokowi. Ini mencerminkan bahwa Jokowi hanyalah alat atau aksesoris bagi kekuasaan Megawati. Maka saya kira kritik keras dari Bung Faisal ini tentu mencerminkan perasaan banyak rakyat Indonesia yang kecewa terhadap Megawati, Jokowi sebagai pelaku yang dianggap penuh tipu muslihat dan korupsi. Terus memanipulasi rakyat untuk kepentingan pribadi dan partainya. Dengan gaya tulisan yang tajam dan penuh sindiran, Bung Faisal ini mengajak kita semua untuk tidak terbuai dengan janji-janji politik yang hanya sekedar topeng untuk menyembunyikan keburukan yang sesungguhnya terjadi. Wah. Tapi ini menarik menjadi kita simak bersama bagaimana memang betul PDIP hari ini sedang memposisikan diri sebagai pembela rakyat. Padahal 9 tahun sebelumnya bersekongkol bersama-sama dengan Jokowi memberikan kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak diharapkan oleh rakyat. Siapa yang berharap ada IKN? Nggak ada. Siapa yang meminta ada kereta cepat? Nggak ada. Jadi itu hanya cara-cara mereka, barangkali ya untuk kepentingan mereka juga, bukan kepentingan kita, bukan kepentingan rakyat. Ini juga menjadi catatan kita bersama ketika Budi Aris Setiadi, Menkominfo, kemudian menyampaikan bahwa akan dibentuk, walaupun masih rancangan, ya masih usulan, akan dibentuk Dewan Media Sosial. Yang sudah ada kan Dewan Pers, ya. Sekarang Dewan Media Sosial. Jangan-jangan untuk membungkam konten-konten seperti ini, jangan-jangan untuk mencegah upaya-upaya seorang Faisal Assegaf untuk menyampaikan pendapatnya yang banyak diamini oleh rakyat Indonesia. Sangat boleh jadi begitu. Kenapa? Karena kita lihat ya, kasus Vina misalkan ya, kasus Vina Cirebon. Itu kan kalau tidak ramai diobrolin sama netizen, nggak akan berlanjut itu. Masa berapa 8 tahun nggak ketemu DPO, setelah ramai di publik 4 hari ketemu Peggy. Dan aneh bin ajaib itu. Bahkan terutama ya memang pimpinan negeri ini yang harus betul-betul bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan. Makanya itu dibutuhkannya hak angket. Tapi kita lihat memang dari PDIP Puan Maharani seperti yang nggak mau. Yang konon katanya tersandera suaminya karena ada kasus juga yang diduga KKN. Ya, kemarin kita bicara pilkada, kita berharap PDIP menegaskan oposisinya, kemudian bersama-sama bergabung dengan partai yang memiliki kemampuan untuk beroposisi juga. Apa itu? Ya PKS ya. PKS teruji sebagai oposisi. 10 tahun kemarin dia tidak tergoda, tidak terbuai. Nah, PDIP kita berharap juga begitu kan. PDIP juga pernah
di masanya SBY 10 tahun sebagai oposisi dan menjalankan peran sebagai oposisi dengan efektif dan tepat ya, tepat sasaran. Tapi hari ini persoalannya adalah PDIP ini 9 tahun sebelumnya bagian dari kekuasaan, satu tahun terakhir bisa kita katakan keluar dari kekuasaan. Nah, pertanggungjawabkan dulu yang 9 tahun ini. Jangan kemudian seperti yang disampaikan Bung Faisal Asegaf barusan gitu, bahwa ini hanyalah tipu-tipu, bahwa ini hanyalah topeng munafik gitu, yang hanya untuk meredam kekecewaan publik di satu sisi, tapi di sisi lain masih ingin meraih sisa-sisa kue kekuasaan.